Silakan Bunda Oke, Vita. terima kasih Bunda Susan atas bimbingan riadohnya dan juga kajiannya tadi di awal ya 5 langkah ya supaya untuk mengaktifasi pikiran bawah sadar kita. Alhamdulillah. Izin ya Bunda Susan untuk di Boleh. kolom komentar ada 2 orang yang sudah bertanya dan saya off gitu, saya off Oh, untuk kolom komentarnya dan ah, nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya silahkan bisa langsung disampaikan langsung ya secara pakai buka mikrofon dan kami buka untuk live-nya maksimal 3 orang penanya supaya tidak terlalu malam gitu ya. ya. Nah, ya. Nah ini yang pertama tadi dari Bunda Siti Ainis ya. Bunda Ainis itu bertanya ya untuk menjadi pemaaf kita sudah memaafkan orang lain yang pernah ada persoalan dengan kita dan sudah tidak ingat lagi hanya saja menghindar untuk ketemu. Apakah itu tergolong pemaaf? Kalau kita sering menghindari orang yang pernah membuat kita tidak nyaman, Bunda. Ya, oke. Terima kasih pertanyaan yang keren dahsyat, luar biasa ya. Nah, pada saat ada persoalan, ya kemudian Bunda sudah memaafkan, ya. Lalu ada ini ya, ada rasa ingin menghindar. Tidak apa-apa Bunda, tidak apa-apa, karena kan Bunda mungkin masih menjaga diri gitu ya, agar tidak terkena lagi energinya yang tidak baik tadi gitu ya, tidak terkontaminasi lagi. Tidak apa-apa Bunda, boleh, boleh saja gitu ya. Nah nanti dilatih untuk Bunda dari kejauhan mendoakan gitu ya, mendoakan dengan sepenuh rasa, dilatih lagi, disampaikan lagi, kemudian dilangitkan lagi, dilancarkan kembali doanya semakin tulus ya, semakin bersih gitu ya, kayak lancar semuanya. Akhirnya nanti Bunda ketemu aja udah enjoy gitu Bunda. Saya pun mencoba kayak gitu. Alhamdulillah sih nyaman-nyaman aja gitu ya. Tidak apa-apa, awal-awalnya Bunda menghindar boleh gitu ya. Tidak apa-apa Bunda. Sip seperti itu Bunda. Praktek selalu ya Bunda Ainis, tidak apa-apa. Sementara Bunda menghindar dulu tidak apa-apa. Tapi tetap didoakan gitu ya. Tetap untuk diingat kebaikannya. Karena setiap orang pasti punya kebaikannya. Nah kita yang ingat itu kebaikannya gitu ya Bunda Ainis ya. Nah kemudian untuk kita doakan kemuliaannya. Karena doa baik itu kembali kepada diri kita Bunda Ainis ya. Jadi kita selalu doakan, kirimkan ada sinyal cinta gitu ya, sinyal cahaya cinta ke dadanya, itu sangat sangat ampuh ya, menjadikan hati kita tuh semakin plong, nyaman, ringan ya, dan damai. Alhamdulillah. Silakan Bunda Vita, sudah kejawab. Ya, pertanyaan kedua dari Bunda Eka Maya. Ya. Ya. Menerima dan legowo atas apa yang tidak sesuai harapan dan tidak lagi memaksakan kehendak itu lebih baik sambil terus berdoa nggih pun untuk menghindari perselisihan dengan pasangan. Ya, menerima dengan legowo atas apa yang tidak sesuai harapan, Iya. sesuai tidak sesuai impian, Iya, ekspektasinya enggak. betul. Memang itu Ekspektasi tidak terwujud. tahapannya. Enggak apa-apa Bunda. Bunda udah ikut di terapi syukur sadar nafas belum? Yang Bunda Eka ya Bun, Bunda Vita. Ada, Ada iya. ya. Ada. Nah itu kan seperti diibaratkan Bunda menerima kan, ada awan putih, ada awan hitam itu gitu kan ya. Jadi kita menerima tuh baiknya suami itu kan ada banyak gitu ya. Kemudian mungkin ada tidak baiknya, kita senyumin gitu, kita keren, kita terima seluruhnya. Ada kebaikan, ada ketidakbaikan. Nah saat kita bisa menerima keduanya, berarti tuh cinta Bunda tuh tulus gitu, cinta murni. Nanti lama-lama Bunda edukasi, Bunda LOP kan, nanti mudah nyata Bunda ya. Jadi jangan berhenti hanya di menerima ya, jangan berhenti di menerima, tetapi yang tidak baiknya apa, diedukasi, diterapi Bunda gitu ya. Nanti lama-lama yang tidak baiknya itu akan menjauh dan tergantikan sesuai apa yang Bunda inginkan, itu akan hadir ada di dalam diri suami. Seperti itu Bunda caranya ya. Banyak-banyakin doa, banyak-banyakin ada LOP terbaik, lalu diedukasi yang tidak baiknya apa. Nanti tak terasa ya di dunia nyata itu kayak keluar begitu saja, enteng gitu ya. Tapi tidak menyakitkan ya. Kita tidak menyakitkan, tidak menyakiti hati beliau ya. Tetapi beliau juga menerima dengan selapang dada. Itulah kerennya LOP karena udah tersentuh dulu ya di kuantumnya gitu ya Bunda Eka Maya ya. Jadi Bunda jangan hanya menerima aja, tapi nanti berikhtiar ya untuk mengedukasi di sini bukan menggurui, bukan ya, tetapi adalah membantu beliau ya nanti untuk bisa lebih dekat lagi sama Allah, untuk lebih baik lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami gitu kan. Nah nanti saat apa yang di LOP kan itu terrealisasi, bismillah, itulah Allah meridhoi Bunda
Memang benar tidak usah memaksa gitu ya, tetapi TSL, terima syukuri lepaskan, lakukan lagi, terima syukuri lepaskan, hasilnya biar Allah yang tentukan, mau kapan, mau seperti apa gitu, dengan cara apa. Nah, yang terpenting adalah sekarang ini Bunda untuk terima selapang dada, lalu upgrade dan update energi Bunda gitu ya, untuk bisa nanti mengedukasi. Itu kan perlu energi besar ya. Nah, tampilan ada di luaran gitu ya, tampilan untuk fisik ya di depan suami menyenangkan, walaupun hatinya mungkin gitu kan, tapi udah senyum aja gitu kan, menyapa, melayani, minta apa mas, minta makan apa, perlu minum apa misalnya seperti itu, atau pengen buah apa ya ditawarin gitu kan. Nah, akhirnya nanti terjadi komunikasi yang lebih indah. Sip ya, kesukaan suami apa ditanya gitu ya, kalau senangnya makan pakai rendang sediain gitu ya, senangnya makan apa sediain gitu ya. Nah, misalnya belum ada ya sampaikan, karena memang mungkin belum ada yang menjual atau belum sempat membuatkan. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, dengan wajah yang menyenangkan, nanti apa yang Bunda sampaikan akan diterima gitu ya, karena itu ketulusan dari hati gitu ya. Sip, Bunda Vita, mungkin Bunda Ya. Kamaya di mana ya? Oke ya. Yang penting wajahnya senyum gitu ya. Insya Allah nanti itu senjata yang ampuh. Selalu senyum di depan suami ya. Dan ini rapi toh ya kan, di depan suami yang rapi. Bunda Kamaya ya. Sip, ya. Silakan Bunda Vita. Iya, terima kasih Bunda Susan. Sama-sama. Tadi saya ada yang ngechat itu ya dari Bunda Oh. Dewi Kartika. Alhamdulillah sudah masuk ya. Tadi Bunda Dewi Kartika sempat belum masuk. Bunda Dewi Kartika, apakah mendengar suara saya? Boleh dinyalakan kameranya Bunda kalau mendengar suara saya. Ini saya jawab di sini ya Bunda. Iya, boleh. Halo. Ya. Iya, Bunda, Dewi masih Kartika. on, cuman ini kameranya tak. Oke, alhamdulillah. Ya, sekarang Oke. Bunda Vita yang Kurang lebih kayak gini Bunda, setiap Ya. mau masuk RFFLOP ya Bunda Dewi Kartika ini ada persoalan ya, terutama dari anak gitu ya, ada entah kendala dari anak lah gitu. Iya. Jadi tidak mudah. Bagaimana Bunda Caranya. supaya Bunda Dewi Kartika bisa Ya masuk? Bunda, maaf ini kok kameranya saya pencet kamera tidak bisa mengakses, nggak bisa di. Iya. Jadi ini Bunda memang ujiannya anak nomor 2 ini agak keren Bunda, Iya, agak iya. aleman gitu. Jadi kalau apa itu mintanya sama saya, padahal udah tak kasih tahu kalau malam Jumat ibu ini ngaji, bilangnya kayak gitu. Iya. Terus iya tapi nanti pas jamnya RFF kadang ada saja kayak misalkan minta diajari belajar, terus minta kalau nanti dah mau al-waqiah itu kan udah agak malam, itu nanti minta dikelonin ada apa. Padahal sudah tak LOP kan, kadang udah tak kasih tahu juga. Iya, Terus iya. kadang ya mungkin aja energi saya yang kurang positif, mungkin ya Bunda dengan adanya mungkin kesibukan dari pagi sampai sore, bahkan kadang sampai kalau sampai di rumah kadang ada tamu, ada pasien, mungkin dia butuh perhatian dari saya. Jadi pengennya itu kalau saya di rumah itu ya udah milik dia. Itulah. Ini aja tadi dari awal dia udah nangis minta ditemenin belajar, besok kan mau ada ujian, minta ditemenin belajarnya Ben sama ibu jangan HP terus ya, temenin belajar ya udah. Ini berarti hampir 3 pekan ini kayaknya benar-benar kurang fokus di RFF, kadang on off kamera, terus kadang HP juga dipinjam kakaknya buat kemarin kan ujian Eptanas, dilalah dipinjam buat ini belajar Google atau apa, terus ayahnya nggak di rumah, terus nggak ada HP, akhirnya ya udah off ya, nggak ikut. Nah, dan ajaibnya itu Dilala nggak tahu kenapa kok saya terpental Bunda dari RFF, terus saya dijawab sama Mbak Dina, Bunda kenapa kok keluar, padahal kan masih donasinya masih panjang, masih ikut. Masa sih saya keluar Bunda, saya nggak ngerasa keluar kok. Apa kepecat anak-anak, tapi kalau kepecat anak-anak kok kan harus ada pengaturan keluar dan lain-lain, kayaknya kok nggak mungkin, apa karena kebanyakan grup, karena kan ini masih yang grup-grup kuliah itu kan banyak sekali Bunda, apa karena itu. Terus Bunda Dina mau memasukkan saya juga, kodarullah katanya susah Bunda, ini saya mau memasukkan lagi saya admin kok susah. Udah di telepon Bunda Tita aja bagaimana caranya. Saya berpikir kenapa ya kok emang kayak futur gitu sih Bunda. Terus kalau misalkan
sholat tahajud juga bangunnya masya Allah keren, kurang mudah bangunnya, terus sholatnya juga kadang nggak fokus, pikirannya itu mulai yang lain. Saya masya Allah, Allah maha penyayang ya Bunda, karena saya masih tetap maksudnya zikir-zikir yang Bunda ajarkan itu, kayak misalkan hafal mubin kalau habis duhur, kalau asar istighfar, walaupun tidak fokus tapi saya tetap zikirkan, tetap kalau pagi afirmasi pagi tetap, maksudnya walaupun kadang kuantumnya itu agak kurang tapi tetap saya berusaha nggak melepaskan ilmu-ilmunya itu ya. Alhamdulillah di dalam tumbukan-tumbukan itu selalu ada bantuan, ada bantuan Bunda, ada keajaiban yang ada saja kemudahannya, tapi ya itu kayak ibaratnya kayak gelut itu. Saya merasakan itu kayak ini akhir-akhir ini kayak jauh, kayak futur. Saya itu berusaha mendekat tapi kayaknya kok ya itu tadi yang kemarin agak kok kayak satu sama terhubung ya, sampai saya terpental dari RFF, terus akhirnya Bunda Pita ngirimkan link grup, saya bisa masuk lagi gitu Bunda. Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Mau tahu apa mau tahu banget? Iya, seperti ini Bunda. Bunda kan keajaibannya kan sudah bertambah ya. Kemudian bertambah keajaibannya, Bunda juga alhamdulillah udah punya rumah, kemudian juga kuliah lancar dan lain-lain, pasti banyak keajaibannya gitu ya. Nah, bagikan gerbong itu makin panjang Bun, muatan Bunda itu makin panjang. Dan kemudian bagikan kurang bensin, kurang oli gitu Bunda, kalau saya lihat ya. Makanya kok tiba-tiba kok mogok nih ya, WA aja kebental gitu kan. Itu kan goib ya, kejadian kan goib ya. Kemudian anak kok juga kayak gini, ndak mudah diarahkan gitu kan, kayak menjadi serendet kayak gitu kan. Nah, Bunda perlu ya ada tambah energi, kemudian pelicinnya gitu kan ya. Maka kan kami sarankan Bunda yuk ke TSM gitu kan waktu itu gitu kan. Nah, kemudian Bunda ada ketakutan di sana. Ketakutan dimunculkan masa lalu. Benar enggak Bunda? Ya kan? Ketakutan dimunculkan masa lalu. Nah, ini muncul Bunda. Gesekannya itu muncul gitu, tapi kan tidak terlalu banget ya gitu Bunda, tetap ada keajaiban juga gitu kan. Nah, endapan-endapan di masa lalu itu masih ada Bunda, masih ada ya. Nah, kemudian Bunda nderalai juga al-waqiah ndak bisa powerful karena anak juga masih ada tidak nyaman gitu kan ya. Nah, Bunda ini aja Bunda all out di terapi syukur sadar nafas, biar tarik lepaskan gitu Bun. Alhamdulillah insya Allah rileks seluruhnya Bunda ya. Jadi seperti itu Bunda, jadi untuk bisa lebih ditambah lagi energi baiknya untuk lebih rilis lagi gitu kan. Nah, kemudian Bunda semakin banyak pekerjaannya gitu ya, aktivitas yang ditangani gitu kan, bagikan itu kepala tuh makin penuh kayak gitu loh Bunda. Penuh data gitu ya. Datanya tuh bukan data yang menenangkan di perasaan gitu kan, data yang kayak wah tugas ini ada kayak gini harus dikerjakan, itu lagi kayak gitu loh Bun. Bener nggak Bunda Dewi? Ya kan? Nah, di sini semakin penuh kayak gitu Bunda, makin penuh, dan kemudian memang butuh releasing ya. Di samping yang ada RFF LOP ini, coba karena saya pun seperti itu Bunda, oh iya ternyata saya butuh releasing ini gitu kan. Alhamdulillah dengan teknik dari tahadus nafas itu, kemudian ada teknik akhirnya terapi syukur, dan alhamdulillah udah anteng semua yang di sana tuh, yang di terapi syukur. Alhamdulillah. Bunda Dewi udah off lagi ya Bunda Dewi ya. Udah dijawab ya. Jadi seperti itu Bunda, bismillah ya. Bismillah, ada solusi, yaitu dengan apa? Terima kasih ya Allah atas nafas ini, terima kasih ya Allah atas kehidupan ini. Nah, kadang kesibukan itu ya yang terjadi pada diri kita menjadi lalai diri kita untuk terima kasih atas nafas ini. Kadang terlalai, kadang terlupa gitu ya. Di mana Bunda Dewi Kartika cantik mana? Seperti itu Bunda ya, agar lebih rilis lagi ya. Bismillah, dilancarkan oleh Allah. Seperti itu Bunda. Kita mungkin ada tambahan Bunda, kalau saya lihatnya seperti itu ya, lebih untuk kayak dilancarkan gitu ya, biar tidak menyumbat ada di sana, karena banyaknya kegiatan itu kan otomatis ya menimbulkan kayak ada titik-titik debu gitu kan, banyak gitu ya. Jadi memunculkan, alhamdulillah sih Bunda Dewi ndak sampai uring-uringan itu ndak ya.
bentuk-bentuknya seperti itu ya. Kemudian anak kurang perhatian. Nah, mungkin Bunda kurang memberikan ada kesejukan di jiwa ke anak. Contohnya misalnya saat salaman aja ya kita itu kayak disertain ada sholawat sholawat ala Muhammad. Saat mencium juga sama diberikan. Jarak jauh misalnya ya kita ingat sama anak kirimkan Al-Fatihah gitu. Nah mungkin kurang seperti itu sentuhan-sentuhan di kuantum. Nah Bunda Dewi dicoba ya dikirimkan seperti itu ya. Alhamdulillah untuk anak-anak saya dengan ada ikhtiar seperti itu akhirnya kayak penuh gitu ininya kuantumnya dan anteng-anteng gitu ya. Di samping di ayaswi itu kan terkirim otomatis. Apalagi amin aminnya banyak orang ya. Seperti itu Bunda Pita. Ada lagi? Ya, silakan teman-teman, kami buka satu penanya lagi. Ya, barangkali ada yang mau tanya secara live, monggo silahkan. Yang kemarin saat terapi sadar nafas masih ingin bertanya-tanya, bisa diulang kembali. Bunda Yuyun apa Bunda Heni? Bunda Silakan, Dewinya, ada yang mau bertanya. ya tadi Bunda Dewinya di mana Bunda Pita? Bunda Dewinya. Iya Bunda, terima kasih. Ada. Iya. Ada. Iya. Bunda, Bunda, lagi Bunda boleh tanya Bunda. Boleh monggo. Kemarin itu ya Bunda, saat saya futur kayak gini saya Ya, Ketutup, mic-nya ketutup Bunda Dewi. Bang, terputus ya. Dengar ya Iya. Bunda ya. Dengar. Dengar ya Bunda. Dengar. Dengar suara saya. Dengar sekali. Itu kan ada pasien datang. kameranya Itu bisa dibuka Bunda Dewi biar lebih jelas. Apa? Kameranya bentar ya. Karena Ini agak susah dibuka Bunda. tampil se-Indonesia ini. Ya, ini nggak tahu. Tampil se-Indonesia loh Bunda Dewi. Ini salah satu dari nggak tahu ya, nggak bisa dibuka Bunda. Ya, ada Lah, apa-apa sudah. Itu Bunda ngirimin kamboja bunga apa ini buat Butika kayak gitu. Pas jelas saya itu udah di rumah lagi di puskesmas, pasiennya itu mau periksa. Nah, terus aku cek barang sampai Bu, ini kok pasien kena periksa terus ngasih kamboja katanya Butika loh. Badanmu ojo-ojo meninggal. Udah dari jantung gitu. Bunda 2 hari 3 harinya meninggal beneran Bunda. Terus lagi Bunda pas Ya. lagi saya mau nolong persalinan Bunda, itu pasien itu pakai baju hitam Bunda, belas hitam semua, terus suaminya juga hitam. Terus astagfirullahaladzim, ini orang mau melahirkan kok hitam suaminya juga, Masya Allah. Saya pikirannya juga kok kurang positif ya, saya juga nggak istighfar waktu itu. Ternyata iya Bunda, setelah saya perjalanan membantu pertolongan persalinan ada pendarahan hebat dan lain-lain sampai hampir koma Bunda. Saya pas kontak banget ya, mau dirujuk itu sudah hampir koma gitu. Aku ya Allah mudah-mudahan ada apa-apa, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah tertolong sampai rumah sakit, orangnya sampai sekarang alhamdulillah sehat. Tapi waktu itu saya shock. Saya kok akhirnya sekarang saya jadi takut sendiri Bunda dengan pikiran saya, takut kalau kayak gitu kok kejadian lah. Iya. Untuk mengantisipasi biar nggak seperti itu gimana, karena itu tiba-tiba dan tidak bisa di rem gitu ya Bunda, nggak Iya. bisa di pancaran negatifnya itu dengan adanya yang dilihat langsung terpancar hal negatif lah, kok cepet banget gitu. Kenapa ya Bunda? Saya malah takut sendiri. Bunda membutuhkan energi lebih besar lagi. Kan Bunda nggak bisa tahajud, Iya Bunda. ya kan? Saya sarankan ke terapi sadar nafas itu ada jawabannya semua di sana Bunda. Karena ini kuantum ya. Iya Bunda. Insya Allah. Nanti Iya. ada jawabannya di sana. Karena Bunda tuh tadi saya lihatnya tuh Bunda tuh gendong, ngindit, nyunggi gitu. Kecapean gitu kan. Beban. Iya, kebebanan banyak gitu kan. Kemudian Bunda itu kayak kuantumnya tuh kayak maaf ya Bun, berantakan kan. Nah, Iya, betul. akhirnya yang didatangkan hal-hal kayak gitu. Ada bunga kamboja, ada orang pakai hitam-hitam kayak gitu. Ketarik aja ke Bunda. Karena Itu kuantumnya, yang Bunda ya. iya, karena kuantumnya Bunda itu kayak semberawut itu kan, kayak tulisan Iya, betul. gitu kan. Nah, yang Padahal datang akhirnya misalnya- bermacam-macam orang tuh, ya kan? Iya. Maka perlu diluruskan. Terima kasih ya Allah, tarik, lepaskan lagi gitu kan. Itu kan sampah-sampah endapan emosi itu nanti keluar gitu. Apalagi Bunda menangani banyak ini ya, apa namanya ya,
pasien gitu ya, yang Iya. aneka rupa energinya, mohon Iya. maaf. Nah, gitu kan. Itu Betul, nempel betul. loh Bun, ada di kulit-kulit Iya, gitu, kadang nempel. ada yang curhat, ada yang Gitu apa. kan. Ya, Bunda untuk nanti beli garam Rukia Ashifa, mandi pakai itu. Iya, Ya, Bunda, insya untuk Allah. untuk pertama mandi itu Bunda 3 kali berturut-turut usahakan. Nanti Maksudnya 3 kali berturut-turut pagi, siang, sore. Maksudnya enggak 3. tiap hari gitu, tiap hari itu mandi dulu karena itu kan nempelnya banyak gitu kan. Nah, nanti Iya. setelahnya udah enteng boleh dijeda gitu kan. Jedanya berapa? 3 kali sehari, 4 hari sekali boleh Iya. gitu. Tapi yang di awal ini untuk membersihkan kan yang di eteriknya itu kan banyak nempel-nempel. Itu kan nanti bisa bersih, membantu Bunda untuk rileks. Enteng, jalan itu ndak ada beban, udah ngadepin pasien itu bisa senyum, assalamualaikum, gimana, ada apa yang bisa saya bantu. Nah, kalau sudah senyum kayak gitu, yang ketarik itu nanti bagus Bunda. Iya, Itu tinggal Bunda, siap. tinggal kuantum Bunda saja gitu kan, yang dibenahin gitu kan, bener nggak? Iya, Nah, benar-benar. iya itu kuantum Bunda aja. Perlu ada makanan warna lain karena Bunda udah Iya, ajaib banyak gitu ya. Kata Allah kayak gini nih ya, kata Allah kayak gini di kuantumnya. Kamu tuh ya jangan eman-eman nih. Perlu makanan yang ini kok kamu nggak mau sih kayak gitu kan. Kan lidahnya pengen makanan yang lain tuh, ya kan, yang enak, yang lezat membuat bertumbuh lagi ruhnya, bertumbuh lagi ajaibnya. Kenapa nggak mau gitu kan? Akhirnya ya udah kamu kurus tuh gitu, kurus dengan banyak beban gitu kan. Yang terjadi apa Bun kalau udah kurus? Kok aku takut Bun? Aku kok takut Bunda? Aku kok takut. Nah, menjelaskannya gimana? Udah Bunda masuk aja, sadar nafas, nanti kan paham sendiri. Iya ya, kok saya kok ketemu lagi si diri saya gitu nanti. Ya kan, Bunda nanti akan ketemu diri Bunda gitu. Sip ya. Iya, mudah-mudahan dipermudah, mudah-mudahan Amin, Bunda. amin. Mudah. Bismillah ya. Oke, nanti hubungi Bunda Pita sama Bunda Dina. Oke, sudah. Ya. Nanti malam usahakan tahajud ya, tahajud, insya Allah. Lagi dapat Bunda. Oh, lagi dapat ya, berarti bangun aja. Terus dibaca yang daily rutinnya, daily rutin. Nah, itu yang dibaca ya dengan sepenuh rasa. Iya, insya Allah. Oke, ya. Terima kasih. Sama-sama gitu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Bunda Yuyun biasanya. Bunda Pita. Bener Bunda. Iya bener. Silakan. Maaf Bunda. Boleh. Saya ngamalin yang 3 itu kan biasanya setelah sholat tahajud. Terus saya kan datang bulan. Jadinya tuh nggak tahajud, terus kesiangan bangunnya jam 4. Itu saya terusin aja zikir sampai adzan subuh, itu gimana, nggak apa-apa Bunda? Iya boleh. Kan jam 4 kan masih belum adzan juga kan, masih 4:30 ya kalau adzannya ya. Boleh Bunda. Sampai teng adzan gitu saya lewat dikit gitu. Nggak apa-apa. Iya. Terus kalau misalnya saya kadang suka tahan, kadang enggak gitu. Selama 7 kali surat Al-Fatihah itu kadang suka enggak nyampe juga napasnya, itu nggak apa-apa Bunda? Jangan dipaksa, kan misalnya hanya 5 aja gitu. Jadi jangan dipaksa sampai 7 gitu ya. Kalau misalnya sampainya saya hanya 5 aja Bunda. Gitu ya. Kemudian sambil bacanya itu dilepas Bunda sedikit demi sedikit. Memang caranya kayak gitu. Jangan ditahan gitu. Kalau yang disadar nafas kan memang tarik, karena enggak baca ya tahan 7 gitu kan, baru lepaskan. Tapi kalau yang Al-Fatihah ini ya 3A ini ya ambil sambil baca, kemudian perlahan-lahan kan keluar gitu ya sampai habis, tarik lagi seperti itu. Nah itu menenangkan sekali ya, menenangkan betul sekali. Iya. Itu seperti alarm setiap hari terbangun, mesti terbangun. Siang-siangnya tuh jam 3, ini kok baru kali ini jam 4. Iya. Mungkin ini kegiatan Bunda di siang hari padat. Ya. Padat lah, akhirnya agak membuat capek. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Bunda. Sama-sama. Bunda Vita, makasih. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman pertanyaannya. Ya mudah-mudahan nanti kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, insya Allah kami buka grupnya untuk besok pagi supaya teman-teman ini terfasilitasi. Ada hal-hal yang terasa kurang nyaman di hati gitu ya, ada hal istilahnya mengganjal di hati, untuk pengen benar-benar bisa plong itu seperti apa tips-tipsnya secara ilmu magnet rezeki. Insya Allah besok
setelah kita pengumuman afirmasi ya. Ya, setelah pengumuman afirmasi nanti teman-teman bisa untuk bertanya jawab lagi ya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, sudah menunjukkan waktunya jam 22.54. Ya, karena semakin kita tidak tidur terlalu larut, insya Allah badan semakin sehat dan kita semakin mudah untuk bangun malam hari nanti ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Saya ingin ingatkan untuk kegiatan MR Box ya besok hari Jumat gitu. Apabila teman-teman sudah ada sedekah ya setiap subuh dikumpulin sendiri, tiap satu pekan mau dialirkan untuk MR Box silahkan gitu ya. Dan kita insya Allah juga nanti akan ada kelas pembelajaran Garputala ya. Mudah-mudahan nanti awal bulan Bunda banyak permintaan yang awal bulan aja gitu. Ya jadi insya Allah ya insya Allah nanti kita akan kondisikan supaya teman-teman ini yang masih penasaran dengan jurus Garputala itu seperti apa dan bagaimana cara mendalaminya ya. Mungkin dari sebagian teman-teman juga nggak ikut kelas TOMR ya, karena di TOMR level 2 ini tidak ada ilmu Garputalanya, karena memang ini adalah kelas lanjutan dari TOMR level 1. Nah, saya sangat menyarankan untuk melengkapi pembelajaran yang teman-teman mungkin baru ikut SHMR langsung ke TOMR dan agak bingung karena belum melewati THMR dan jurus-jurus 10 jurus dasar magnet rezeki yang lain. Silahkan rekaman TOMR 1 dibuka dan dipelajari pelan-pelan ya. Jadi intinya kalau kita ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Ini tempat saya hujan deras sekali Bunda, alhamdulillah luar biasa. Ya, dan kita tutup ya majelis kita pada malam hari ini dengan closing dari Bu Susan, dan bersama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Silakan Bunda. Ya, terkunci. Ya, terkunci di Bunda Pita. Ya, terima kasih Bunda Pita dan juga teman-teman seluruhnya yang telah mengadakan kegiatan akbar, kalau saya kegiatan akbar Riyadhah bersama-sama, mengumpulkan ada banyak energi baik di Zoom ini yang secara langsung kita bertatap muka yang biasanya adalah by WA di setiap harinya. Alhamdulillah dengan kegiatan ini akhirnya teman-teman makin mudah memahami peta keajaiban yang teman-teman jalankan gitu ya, dan semakin paham nanti untuk diulang dan diulang agar mendapatkan aneka keajaiban berikutnya itu berdatangan dengan mudah. Dan kemudian teman-teman juga memahami jurus-jurus dari magnet rezeki itu juga semakin terbantu ya dengan ada kajian, dengan ada private refer LOP ini ya. Terutama juga saat teman-teman mengikuti TSN terapi syukur itu, teman-teman terbantu pula dalam menjalankan jurus Garputala ya, karena nyaman sekali rasanya. Dan pada saat Ustadz Nasrullah menyampaikan di ilmu THMR ya, saat itu ada mulai ini ya menerangkan jurus Garputala itu juga Pak Nas menyarankan untuk ambil napas gitu kan, kemudian nanti lepaskan agar nyaman gitu. Nah, bismillah. Di situ juga termasuknya ada untuk bisa mengenal Allah melalui nafas ya. Jadi terapi sadar nafas itu termasuknya juga untuk rilis gitu ya teman-teman. Kemarin ada yang menanyakan apakah itu termasuk jurus magnet rezeki ya, termasuknya adalah bagian dari RFF ya, rilis, forget dan forgive ya, menumbuhkan ada keajaiban LOP kita mudah menjadi nyata. Nah teman-teman semua, saat hajat kita ingin mudah tercapai, yaitu faktornya LOP kita jalankan, kita rutinkan, kemudian ada rasa yang selesai. Nah rasa yang selesai ini adalah luka batin kita itu mulai menyembuh. Saat ini pun kita ikhtiar ya menyembuhkan luka batin, dan juga ada tabungan semesta yang banyak. Tabungan semesta dengan habluminallah kita sudah lakukan. Kemudian habluminanasnya ya teman-teman, silakan besok teman-teman bisa untuk berkontribusi di MR Box dengan ada kode cantik di belakangnya, yaitu 266 ya teman-teman, jangan tertukar gitu ya. Jadi 266. Nah tentunya ada ini ya, nanti ada pengarahannya dari Bunda Pita dan juga ada contoh-contohnya dalam transfer. Terima kasih teman-teman semua. Insya Allah ikhtiar dari teman-teman semua tercatat seluruhnya ya di tabungan teman-teman, dan saat teman-teman nanti ada di alam keabadian menemukan ternyata alhamdulillah rumah yang sangat indah, kemudian
terang benderang, karena saat ada di dunia pun diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, membaca Al-Quran, silaturahim, ketaklim, bersolawat, Masya Allah. Dan pertahankan teman-teman semua, dan juga praktekkan ya di kehidupan nyata jurus-jurus magnet rezeki, terutama saat ada tumpukan ya. Wow, keren, harus dijalankan gitu ya, sampai ke perasaan tetap bahagia, lalu cari solusinya. Yang penting hening dulu, diam dulu, jangan panik, jangan marah, lalu kemudian ambil air wudhu, sholat, kemudian juga bisa baca Al-Quran, ya lakukan hal-hal yang terbaik, kemudian nanti tanyakan sama Allah. Setelah itu bismillah akan ada jawabannya. Belum jelas lagi bisa tanya dengan kami gitu ya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.